Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Enang Rohaina, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 2 tahun 2025. LPTK UIN Sunan Kalijaga akan melaksanakan uji kinerja di SMAN 1 Pamanukan kelas 10-7 dengan materi memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Silakan pimpin doa terlebih dahulu. Silakan yang memimpin doa. Ya, maju depan pimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, maka sebaiknya berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, kita akan ngabsen dulu. Adalah Ahmad, Rifa, Umar, Gaisan. Sudah semua? Lagi kita briefing dulu. Tepuk janji fokus. Sudah tahu semuanya? Sudah. Kita mulai. Siap. Tepuk janji fokus. Semangat bersemangat bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Kami fokus, kami siap. Kami fokus, kami siap. Mari kita mulai. Bismillah. Ibu di sini akan mengajarkan tentang memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Minggu kemarin kita sudah belajar di bab 1, yaitu apa? Tentang apa? Tentang etos kerja. Ya, tentang etos kerja bab 1. Ada bab 1? Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja sesuai dengan surat apa? Al-Maidah ayat berapa? Ayat 48. Dan kalau etos kerja sesuai dengan surat apa? Surat Al-Maidah ayat 105. Jadi di 105 ayat 105 itu kita diwajibkan untuk berbuat baik dengan ikhlas. Mari kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu memahami hakikat dan mewujudkan ketauhidan dengan syu'abul iman. Sebelumnya kelasnya sudah bersih semua? Ya, terima kasih. Jadi ada tujuan pembelajaran untuk bab syu'abul iman, yaitu setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu menganalisis makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman dari pengertian, dalil, macam, dan manfaatnya. Kemudian yang nomor 2, mempresentasikan makna syu'abul iman atau cabang-cabang iman. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa dalam iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Yang keempat, membiasakan sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab yang merupakan cabang iman dalam kehidupan. Ini tujuan pembelajaran setelah kalian mempelajari bab mengenai
su'abul iman. Infografisnya itu, iman itu dibagi 3. Su'abul iman ada berapa? Ada 77. Cabang iman ada 77 cabang iman. Dibagi 3. Yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, yaitu meyakini yang berhubungan dengan hati, dengan niat, dengan akidah. Ada berapa cabang? 30 cabang. Kemudian yang kedua itu apa? Ihsan. Itu yang berkaitan dengan apa? Dengan ucapan kita. Ada berapa? Yang ketiga adalah itu yang berkaitan dengan apa? Kekuatan anggota badan, anggota tubuh kita. Ada berapa cabang? Nah, ini dari Makri yang menyebutkan bahwa cabang iman itu ada 77 lebih cabang. Ya, dari hadis riwayat Muslim yang artinya adalah iman itu 77 lebih cabangnya. Yang paling utama dalam cabang iman itu adalah mengucapkan la ilaha illallah. Dan yang paling kurang pahalanya itu adalah apa? Menyingkirkan apa yang menghalangi orang di jalan. Kemudian sifat malu itu salah satu dari cabang iman juga. Malu itu menjadi salah satu cabang iman. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai ke LKPD, Ibu akan bertanya dulu, apakah itu iman? Ya, ayo Ahmad, percaya. Apalagi ada yang menambahin? Ya. Yakin. Yakin. Apalagi? Ada yang menambahin? Iman, apa itu iman? Suatu keyakinan terhadap Tuhan. Apa? Iman. Ketetapan. Ya, iman itu adalah kepercayaan, keyakinan, ketetapan hati. Ya. Ketetapan hati kita, kemudian diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Untuk selanjutnya kita bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi 3 kelompok, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Per kelompok adalah 10 orang. 3 kelompok. Gabung ya, sana gabung. Ayo gabung ke sana. Ayo gabung ke sini, ke kelompok ini, kelompok 2. Ini adalah kelompok 1. Ini kelompok 2. Itu kelompok 3. Ayo Ibu, silakan dibaca LKPD-nya. Kemudian jawabannya ditulis di lembaran LKPD di belakang. Silakan dibaca apa tugasnya. Tugasnya apa? Ayo gabung. Silakan kalian untuk referensi bisa lihat buku paket dan bisa juga searching ke Google ya. Silakan dikerjakan. Kita lihat ke depan. Ada gambar untuk bagian referensi, ada gambar yang sebelah kanan, gambar apa itu? Yang malu itu bagaimana itu? Ya, mulia. Ini kan tidak boleh, tidak sesuai dengan cabang iman. Kemudian yang ini judi, sama nih yang bawah. Tidak boleh. Kadang mencontek itu berarti perbuatan yang dilarang dengan su'abul iman. Kemudian
Sudah selesai? Sudah selesai semuanya? Dan ya, sekarang kita presentasikan, siapkan perwakilan dari kelompok masing-masing. 2 orang silakan untuk mempresentasikannya. Dari kelompok mana dulu? Satu dulu? Atau diacak? Ayo silakan kelompok 1, siapkan. Siapa yang mau ke depannya? Ayo presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh kegiatan cabang iman, niat, akidah dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. 1. Beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Tolong menolong sesama teman. 3. Ikhtiar dalam menjalani kehidupan. 3. Menutup aurat. 5. Saling menyayangi. Nah, dari contoh-contoh itu dapat disimpulkan kalau sebenarnya di situ ada 30 poin. Yang pertama itu iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitab, yang keempat iman kepada Rasul, yang kelima iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Lalu yang keenam iman kepada hari akhir, yang ketujuh iman kepada kebangkitan setelah kiamat, yang kedelapan iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan dan lain-lain. Cukup sekian presentasi dari kami. 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan, siapa yang mau ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan nama saya Abdul Fajar Pratama dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Auli Dari. Di sini kami akan mempresentasikan tentang forum lisan atau cabang iman yang berkaitan dengan lisan. 7 cabang berkaitan dengan lisan, yaitu 1. Membaca kalimat thayyibah atau kalimat yang baik. 2. Membaca kitab suci Al-Quran. 3. Belajar dan berilmu. 4. Mengajarkan ilmu kepada orang lain. 5. Berdoa. 6. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk istighfar. 7. Menghindari badan yang sia-sia. Contohnya dalam kehidupan sehari, berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, menjaga lisan dari perkataan kotor. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Beberapa contoh dari 40 perbuatan cabang iman yang berhubungan dengan perbuatan. 1. Sholat. 2. Membeli dan membayar hutang. 3. Membayar zakat. 4. Menjalani silaturahmi. 5. Mencari harta dengan cara yang halal. 6. Mendoakan orang lain. Dan terakhir menolong orang lain dalam kebaikan.
Adapun yang lainnya itu bersuci atau tohar dalam mencegah badan, kepaya dan bersandar, menyekat sholat baik sholat fardu, sholat sunnah maupun mengelola sholat. 3. Bersedekah kepada fakir miskin dan air yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, mengerjakan amal serta mengumpulkan budak, menjalankan puasa Ramadan pada sunnah, melaksanakan haji bagi yang mampu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita telah melaksanakan, telah mengerjakan LKPD dan telah mempresentasikannya. Sekarang adalah kita refleksinya, apakah kalian telah melaksanakan cabang iman itu? Cabang iman apa yang kalian laksanakan, yang telah kalian laksanakan hari ini? Ada yang tahu? Ada yang sudah? Sholat subuh, mengerjakan sholat tepat waktu. Ada lagi kelompok sana? Berdoa belajar banyak ya, alhamdulillah ya, kita telah melaksanakan bersedekah infak ya, terima kasih. Mari kita tarik kesimpulan. Untuk selanjutnya tarik kesimpulan. Ada yang mau menyimpulkan untuk pelajaran hari ini? Mari kita bersama-sama tarik kesimpulan. Jadi dengan kita memahami dan mewujudkan ketahuan kita tentang syu'abul iman, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakannya seluruh cabang-cabang iman yang ada 77 itu. Apabila kita telah melaksanakannya, keimanan kita itu sudah bagus. Jadi yang tadi yang telah melaksanakan cabang iman itu apa aja? Berdoa, apalagi sholat, apalagi menolong orang, ya, menolong orang di jalan bisa, ya. Terus apa lagi? Membersihkan kelas, banyak ya cabang iman yang harus kita laksanakan. Untuk selanjutnya, kalian apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang syu'abul iman, cabang-cabang iman? Ada yang mau ditanyakan? Pertama, saya dari Nurul Isbat. Apa arti dari amal ma'ruf nahi munkar? Amal ma'ruf nahi munkar itu adalah kita selalu berserah diri ya. Jadi tiada Tuhan yang menolong kita, itu adalah cuma Allah. Cuma Allah yang menolong kita. Kita serahkan kepada Allah gitu. Sekarang Ibu akan bertanya, ada berapa cabang iman? Oh. Kalau yang berkaitan dengan akmalun bil arkan itu ada 40. Contohnya apa? Sebutkan coba 3. Yang berkaitan dengan perbuatan seluruh anggota badan. Apa aja? Ya. Kemudian mengerjakan sholat. Terus sekarang kalau yang berkaitan dengan hati coba sebutkan 3. Untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan tentang syu'abul iman dengan manfaatnya syu'abul iman. Kita menegakkan syu'abul iman itu manfaatnya apa aja. Untuk pertemuan hari ini Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mari kita ucapkan alhamdulillah.